Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dikecam oleh banyak pihak, Wapres akhirnya mengakui bahwa kartu prakerja belum matang. Pemerintah lewat Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhirnya mengakui bahwa program kartu prakerja belum matang, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan meskipun sudah diluncurkan sejak April lalu. Sebelumnya banyak kalangan yang mengecam dan mengkritik program kartu prakerja di tengah pandemi yang menyedot anggaran negara mencapai 20 triliun rupiah sebagai upaya yang sia-sia. Ditambah, beberapa pelatihan yang diberikan kepada pekerja juga bisa didapatkan secara gratis di internet. Ini menjadi kombinasi antara bansos dan pendidikan atau pelatihan, yang tadinya semata-mata murni pelatihan, sekarang perpaduan bansos dan pelatihan. Karena ini baru dan mendadak, maka masih banyak hal yang belum matang, tetapi sudah bisa dikatakan baik. Begitu katanya, dilansir dari redaksi Media Indonesia pada hari Kamis 21 Mei. Meskipun demikian, dia memastikan pihaknya terus mengevaluasi agar program ini bisa tepat sasaran dan menghasilkan pelatihan yang memadai. Katanya, dari waktu ke waktu pemerintah terus memperbaiki kesalahan, salah satunya dalam mencari terus pihak penerima program yang tepat dan metode pelatihan yang efektif. Misalnya, betulkah mereka terkena PHK? Betulkah pelatihan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat? Sistem pelatihan online seberapa efektif? Ini kan kita mulai dari pandemi. Tentu saja ini dimaklumi, ada yang belum baik. Tentu kita mulai dulu, mana yang belum baik, mana yang belum baik akan kita perbaiki. Begitu kata Ma'ruf. Lebih lanjut, Ma'ruf menampik tudingan soal adanya permainan di balik perusahaan penyedia pelatihan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ia mengatakan pihak yang terlibat telah melalui seleksi yang ketat. Seperti diketahui bahwa program Kartu Prakerja yang merupakan janji kampanye Presiden Jokowi akhirnya direalisasikan pada 20 Maret yang lalu. Manfaat yang diberikan secara bertahap selama 4 bulan kepada penerima program ini secara nominal mencapai 3,5 juta rupiah, dengan rincian 1 juta rupiah untuk bantuan pelatihan, kemudian insentif setelah melakukan pelatihan senilai Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan Rp50.000 sebagai insentif survei kepekerjaan selama 3 kali. Namun agak berbeda dari skema yang awalnya hanya untuk pencari kerja dengan tujuan meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas dari si pekerja. Juga untuk meringankan biaya dalam proses mencari pekerjaan. Skema program Kartu Prakerja yang diluncurkan di tengah masa pandemi ditujukan bukan hanya peningkatan SDM masyarakat. Program ini menambah fungsi sebagai stimulus dalam menghadapi pandemi. Ditandai dengan masuknya korban PHK yang diakibatkan pandemi sebagai kriteria penerima. Tetapi meskipun sejak awal adanya wacana program ini menimbulkan kritik dari banyak pihak, program Kartu Prakerja tetap saja diluncurkan. Alhasil menimbulkan polemik dari berbagai pihak. Program yang diluncurkan di tengah pandemi ini juga digunakan sebagai bantuan sosial, terutama bagi mereka yang terkena PHK. Banyak yang menilai program ini tak tepat untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Ketua Dewan Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Kahar S. Cahyono, mengatakan lebih baik kalau semuanya diberikan dalam bentuk PLT, karena dinilai tidak menjawab tantangan hidup para buruh dan para pekerja yang terkena PHK. Kahar juga mengusulkan agar bantuan pelatihan sebaiknya dicairkan saja, agar bisa memenuhi kebutuhan mereka yang terdampak pandemi. Selain itu, semestinya mengerti apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Pelatihan dan peningkatan kompensasi serta peningkatan kompetensi memang sangat penting. Namun untuk masa seperti sekarang ini bukanlah prioritas. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah stimulus sektor logistik. Mengingat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sudah diinstruksikan di berbagai daerah, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok. Pastinya kebutuhan pokok harus didahulukan. Memang, kita bisa melihat jika tujuan dari program Kartu Prakerja tercapai, pemulihan ekonomi setelah masa pandemi akan lebih cepat. Tujuan dari program Kartu Prakerja salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi dari penerima manfaat, sehingga kualitas sumber daya manusia juga diharapkan meningkat. Alhasil, ketika masa pandemi berakhir, pembangunan kembali kekuatan ekonomi akan lebih mudah dilaksanakan. Tetapi lagi-lagi dalam pelaksanaannya program ini kembali menuai kritik. Salah satunya yaitu materi yang disediakan dalam program dinilai bisa didapatkan dari platform secara gratis.
Kemudian, ada juga yang menilai materi yang diberikan tidak begitu relevan, sehingga rasanya tujuan dari program Kartu Prakerja tidak semudah itu dapat tercapai. Kemudian, meskipun nantinya penerima manfaat program prakerja mendapatkan sertifikat tertentu, fasilitas tersebut masih belum cukup sakti. Tidak ada jaminan bahwa penerima program nantinya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Lain halnya jika sertifikat setelah pekerjaan ini atau pelatihan ini dijamin untuk memudahkan pencarian pekerjaan, atau memudahkan para korban PHK kembali menemukan pekerjaan yang baru. Namun hal itu tampaknya mustahil, mengingat materi dari program Kartu Prakerja masih menimbulkan polemik. Program Kartu Prakerja juga pastinya tidak akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, karena terdapat proses seleksi yang membuat hanya segelintir orang dapat merasakan manfaatnya. Kita pun harus menyadari bahwa masyarakat termasuk para korban PHK dan para pencari kerja yang terdampak pandemi memiliki kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat lebih membutuhkan logistik dibandingkan pelatihan kompetensi, setidaknya untuk saat ini. Kebutuhan pokok masyarakat seperti logistik harus lebih didahulukan. Oleh karena itu, bantuan langsung tunai (BLT) rasanya merupakan stimulus yang paling tepat diberlakukan. Anggaran untuk Kartu Prakerja yang masih belum efektif dan efisien lebih baik dialihkan kepada program bansos sektor logistik. Pemerintah juga bisa menetapkan paket berupa kebutuhan pokok agar masyarakat tak perlu mencari kebutuhan di luar rumah. Pemutusan rantai pandemi juga tetap bisa dilakukan. Untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat dalam paket BLT, juga disertakan uang tunai yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak perlu bekerja di luar rumah demi mendapatkan rupiah, daripada mengandalkan insentif Kartu Prakerja yang tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian daripada bantuan biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja, lebih baik pemerintah memberikan stimulus yang lebih efektif, seperti memudahkan akses penggunaan internet, mungkin dengan menggratiskan internet selama beberapa waktu. Dengan paket internet, toh juga masyarakat tetap bisa mencari materi pelatihan serupa secara gratis. Rasanya tidak akan menjadi persoalan jika program ini dibatalkan terlebih dahulu dan dialihkan pada program-program yang lebih mengakomodasi kebutuhan strategis masyarakat. Program Kartu Prakerja terlalu dini, belum matang dan harus dikaji kembali secara mendalam. Sebaiknya program ini kembali direalisasikan ketika kondisi ekonomi strategis sudah membaik. Dan yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap berusaha untuk memutus rantai pandemi. Pemerintah lewat Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhirnya mengakui bahwa program Kartu Prakerja belum matang, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan meskipun sudah diluncurkan sejak April lalu. Sebelumnya banyak kalangan yang mengecam dan mengkritik program Kartu Prakerja di tengah pandemi yang menyedot anggaran negara mencapai 20 triliun rupiah sebagai upaya yang sia-sia. Ditambah, beberapa pelatihan yang diberikan kepada pekerja juga bisa didapatkan secara gratis di internet. Ini menjadi kombinasi antara bansos dan pendidikan atau pelatihan, yang tadinya semata-mata murni pelatihan, sekarang perpaduan bansos dan pelatihan. Karena ini baru dan mendadak, maka masih banyak hal yang belum matang, tetapi sudah bisa dikatakan baik. Begitu katanya, dilansir dari redaksi Media Indonesia pada hari Kamis 21 Mei. Meskipun demikian, dia memastikan pihaknya terus mengevaluasi agar program ini bisa tepat sasaran dan menghasilkan pelatihan yang memadai. Katanya dari waktu ke waktu pemerintah terus memperbaiki kesalahan, salah satunya dalam mencari terus pihak penerima program yang tepat dan metode pelatihan yang efektif. Misalnya, betulkah mereka terkena PHK? Betulkah pelatihan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat? Sistem pelatihan online seberapa efektif? Ini kan kita mulai dari pandemi. Tentu saja ini dimaklumi, ada yang belum baik. Tentu kita mulai dulu, mana yang belum baik, mana yang belum baik akan kita perbaiki. Begitu kata Ma'ruf. Lebih lanjut, Ma'ruf menampik tudingan soal adanya permainan di balik perusahaan penyedia pelatihan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ia mengatakan pihak yang terlibat telah melalui seleksi yang ketat.